Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam perkuliahan hari ini. Shalawat serta salam semua tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang menjadi teladan bagi kita semua dalam mencari ilmu. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, selamat atas pencapaian kalian yang telah sampai pada tahap ini dalam perjalanan pendidikan. Fase perkuliahan ini adalah waktu yang sangat berharga untuk mengembangkan potensi diri dan memperdalam wawasan yang akan menjadi bekal kalian di masa depan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu perbedaan individual. Dalam dunia pendidikan, memahami bahwa setiap individu itu unik merupakan kunci untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Setiap mahasiswa memiliki inteligensi yang berbeda, merasakan dan mengekspresikan emosi dengan cara yang bervariasi, dipengaruhi oleh motivasi yang tidak selalu sama, memiliki minat yang berbeda-beda, dan menunjukkan gaya belajar yang unik. Dengan memahami 5 aspek penting ini, inteligensi, emosi, motivasi, minat, dan gaya belajar, kalian akan lebih siap untuk mengelola dan menghadapi beragam tantangan dalam proses pembelajaran. Kemampuan untuk menghargai dan mengakomodasi perbedaan individu akan membuat kalian menjadi pendidik yang lebih bijaksana dan efektif. Semoga perkuliahan kita hari ini memberikan wawasan baru yang dapat kalian aplikasikan dalam studi dan kehidupan di masa depan. Inteligensi A. Pengertian. Inteligensi adalah kemampuan kognitif yang mencakup keterampilan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman. Dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak di sekolah dasar, inteligensi memainkan peran penting dalam memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah. Menurut berbagai teori, inteligensi tidak hanya mencakup kecerdasan akademik, tetapi juga mencakup aspek kreatif, praktis, dan emosional. B. Teori-teori inteligensi. 1. Teori kecerdasan general oleh Charles Spearman. Spearman mengemukakan bahwa kecerdasan manusia dipengaruhi oleh satu faktor umum yang disebut G. Faktor ini mencakup kemampuan kognitif secara keseluruhan, termasuk kemampuan verbal, logika, dan pemecahan masalah. 2. Teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Gardner mengemukakan bahwa inteligensi tidak hanya satu jenis, tetapi ada beberapa bentuk kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, musikal, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan ini dalam derajat yang berbeda. Ketiga, teori triarkis inteligensi oleh Robert Sternberg. Sternberg mengemukakan bahwa inteligensi terdiri dari 3 komponen utama. Kecerdasan analitis, kemampuan memecahkan masalah, kecerdasan kreatif, kemampuan berpikir secara inovatif, dan kecerdasan praktis, kemampuan menghadapi tantangan sehari-hari. Teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Teori kecerdasan majemuk atau Multiple Intelligences Theory dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Dalam bukunya, Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, Gardner menolak pandangan tradisional tentang kecerdasan sebagai kemampuan kognitif tunggal, seperti yang diukur dengan tes IQ. Ia berargumen bahwa manusia memiliki beragam kecerdasan yang bekerja secara independen satu sama lain. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih konteks budaya. Menurutnya, setiap individu memiliki kombinasi unik dari berbagai jenis kecerdasan, dan kecerdasan ini dapat berkembang sepanjang hidup. Jenis-jenis kecerdasan dalam teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan linguistik, verbal linguistic intelligence. Kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung pandai dalam berbicara, menulis, bercerita, dan membaca. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang gemar membaca buku dan suka menulis cerita atau puisi. Dalam konteks pendidikan, siswa yang pandai menjelaskan gagasan secara verbal, senang berdiskusi, atau aktif dalam berdebat. 2. Kecerdasan logika matematik. Kemampuan untuk berpikir logis, melakukan analisis matematis, dan memecahkan masalah secara sistematis. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung baik dalam hal matematika, logika, dan penalaran abstrak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang suka bermain teka-teki, menyelesaikan masalah matematika, atau tertarik dengan eksperimen ilmiah. Dalam pendidikan, ini dapat terlihat
dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan sains. 3. Kecerdasan spasial visual spatial. Kemampuan untuk berpikir dalam bentuk gambar, memahami ruang, dan memvisualisasikan objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan ini mencakup keterampilan dalam membaca peta, menggambar, dan memahami hubungan spasial. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak yang suka menggambar, bermain Lego, atau membuat karya seni 3 dimensi. Di sekolah, siswa dengan kecerdasan ini mungkin unggul dalam mata pelajaran seperti geografi, seni, dan desain. 4. Kecerdasan kinestetik jasmani, bodily kinesthetic intelligence. Kemampuan untuk menggunakan tubuh secara efektif untuk menyelesaikan tugas fisik atau menunjukkan ekspresi. Orang dengan kecerdasan ini biasanya baik dalam olahraga, tari, atau aktivitas fisik lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak yang suka bermain sepak bola, berlari, menari, atau terlibat dalam kegiatan fisik lainnya. Di sekolah, mereka cenderung berprestasi di bidang olahraga, drama, atau pendidikan jasmani. 5. Kecerdasan musikal, musical intelligence. Kemampuan untuk memahami dan menciptakan musik, termasuk kepekaan terhadap ritme, melodi, dan harmoni. Orang dengan kecerdasan ini seringkali pandai memainkan alat musik atau memiliki kemampuan luar biasa dalam mengenali nada dan irama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak yang senang bermain alat musik, menyanyi, atau bisa dengan cepat menghafal lagu-lagu baru. Di sekolah, mereka unggul dalam pelajaran musik atau berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler musik. 6. Kecerdasan interpersonal, interpersonal intelligence. Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki empati yang tinggi, pandai membaca emosi orang lain, dan bekerja dengan baik dalam kelompok. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak yang mudah bergaul, senang bekerja sama dengan teman, dan mampu memahami perasaan orang lain. Di sekolah, mereka mungkin aktif dalam kelompok belajar, proyek kolaboratif, atau kegiatan sosial. 7. Kecerdasan intral intelligence. Kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan pribadi. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung reflektif, introvert, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak yang sering merenung memiliki kesadaran emosional yang tinggi atau cenderung mengekspresikan diri melalui jurnal pribadi. Di sekolah, mereka mungkin lebih menyukai kegiatan individu atau tugas yang melibatkan introspeksi. 5. Kecerdasan naturalis, naturalistic intelligence. Kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan berbagai spesies dalam alam, baik hewan, tumbuhan, atau fenomena alam. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki minat yang kuat terhadap lingkungan, biologi, dan ekologi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak yang gemar berkebun, memelihara hewan, atau menjelajahi alam. Di sekolah, mereka mungkin unggul dalam mata pelajaran seperti biologi atau ilmu alam. Penambahan kecerdasan eksistensial. Gardner juga pernah mempertimbangkan menambahkan kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan, kematian, dan eksistensi manusia. Meski belum secara resmi diakui sebagai kecerdasan dalam teorinya, banyak yang menganggap bahwa kecerdasan ini penting, terutama bagi individu yang tertarik dengan filsafat dan teologi. Implikasi dalam pendidikan. Teori kecerdasan majemuk memiliki dampak besar pada cara guru dan pendidik mendekati pengajaran. 1. Pendekatan yang lebih personal. Setiap siswa dianggap memiliki kekuatan kecerdasan yang berbeda. Oleh karena itu, metode pengajaran yang seragam tidak akan efektif untuk semua siswa. Pendekatan yang beragam diperlukan untuk menjangkau seluruh siswa. Berbasis proyek, guru dapat merancang aktivitas yang melibatkan beberapa kecerdasan sekaligus, seperti proyek kelompok yang membutuhkan kerjasama, interpersonal, pemecahan masalah logis, logika matematika, dan keterampilan presentasi, linguistik. Pemberdayaan kekuatan individu. Dengan mengenali bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan kekuatan masing-masing, daripada hanya fokus pada satu jenis kecerdasan, seperti kemampuan matematika atau verbal. Teori ini menekankan bahwa intelijensi bukanlah satu kemampuan yang bisa diukur dengan tes standar, tetapi berbagai kemampuan yang dapat berkembang melalui pendidikan dan lingkungan yang tepat.
faktor yang mempengaruhi intelijensi mencakup berbagai aspek biologis, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Intelijensi adalah hasil dari kombinasi kompleks antara warisan genetis, nature, dan pengalaman hidup atau lingkungan, nurture. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. 1. Faktor genetis. Genetika memiliki peran penting dalam menentukan tingkat intelijensi seseorang. Faktor genetis diturunkan dari orang tua ke anak melalui DNA dan memengaruhi potensi kecerdasan dasar. Meskipun faktor genetis memberikan batas atas potensi intelijensi, lingkungan memainkan peran yang besar dalam mengembangkan potensi tersebut. Warisan genetik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intelijensi memiliki komponen yang diwariskan. Misalnya, studi kembar menunjukkan bahwa anak kembar identik cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih mirip dibandingkan dengan kembar tidak identik. Polimorfisme genetik. Beberapa varian gen tertentu juga telah dikaitkan dengan perbedaan kognitif. Namun, penting dicatat bahwa tidak ada gen tunggal yang secara langsung menentukan kecerdasan. Intelijensi adalah hasil interaksi dari banyak gen. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dari keluarga dengan riwayat prestasi akademis yang tinggi mungkin mewarisi kecerdasan yang lebih tinggi, tetapi ini tetap perlu didukung oleh lingkungan yang mendukung untuk mencapai potensi maksimal mereka. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan intelijensi, terutama selama masa kanak-kanak dan masa remaja. Berikut adalah beberapa aspek lingkungan yang mempengaruhi intelijensi. Keluarga dan pola asuh. Interaksi dengan orang tua, saudara, dan anggota keluarga lainnya dapat memengaruhi perkembangan intelektual. Pola asuh yang mendukung, seperti memberikan kesempatan untuk belajar, membacakan buku, atau memberikan perhatian penuh pada anak, dapat merangsang perkembangan kognitif. Pendidikan. Sistem pendidikan formal memainkan peran yang sangat besar dalam mengembangkan intelijensi. Anak-anak yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas biasanya menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Gizi dan kesehatan. Gizi yang baik sangat penting untuk perkembangan otak anak. Malnutrisi, terutama pada masa awal perkembangan, dapat menghambat pertumbuhan kognitif. Selain itu, paparan terhadap zat berbahaya seperti timbal atau alkohol selama masa kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan intelektual. Pengalaman sosial dan budaya. Interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sosial lainnya juga memengaruhi kecerdasan anak. Budaya yang mendukung pendidikan, keterbukaan terhadap pengetahuan baru, dan akses informasi dapat memperkaya perkembangan intelektual. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering mengajak berdiskusi, memberikan buku bacaan, dan menghabiskan waktu dengan aktivitas kreatif, cenderung memiliki perkembangan intelektual yang lebih baik daripada anak yang tidak mendapatkan rangsangan tersebut. 3. Faktor biologis dan kesehatan. Kesehatan fisik secara langsung berpengaruh pada perkembangan otak dan intelijensi. Faktor-faktor biologis ini termasuk gizi, kesehatan prenatal, kesehatan otak, serta paparan terhadap zat berbahaya. Kesehatan prenatal, kesehatan ibu selama kehamilan termasuk asupan nutrisi, paparan terhadap zat berbahaya seperti alkohol, dan stres dapat memengaruhi perkembangan otak janin. Misalnya, defisiensi asam folat selama kehamilan dapat meningkatkan risiko cacat lahir yang berdampak pada perkembangan otak. Gizi, nutrisi yang memadai, terutama selama masa pertumbuhan otak, sangat penting untuk perkembangan intelijensi. Kekurangan vitamin dan mineral esensial, seperti zat besi dan yodium, dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif anak. Paparan terhadap zat berbahaya. Paparan zat beracun seperti timbal, pestisida, atau alkohol selama masa kehamilan dan masa kanak-kanak dapat merusak perkembangan kognitif. Hal ini dapat menyebabkan gangguan intelektual atau keterlambatan perkembangan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak yang tumbuh dengan pola makan bergizi dan lingkungan yang sehat cenderung memiliki perkembangan otak yang optimal dibandingkan anak yang terpapar zat berbahaya atau mengalami kekurangan gizi. 4. Stimulasi lingkungan. Stimulasi intelektual yang diberikan kepada anak, baik di rumah maupun di sekolah, sangat penting dalam memaksimalkan perkembangan intelijensi. Lingkungan yang kaya dengan rangsangan kognitif, seperti bermain teka-teki, membaca buku, bermain alat musik, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan intelijensi anak.
Mainan edukatif. Penggunaan mainan edukatif yang menantang otak, seperti puzzle atau permainan konstruksi, dapat membantu mengembangkan kemampuan problem solving dan kreativitas anak. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti olahraga, musik, atau seni juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik, musikal, dan interpersonal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang sering diajak bermain permainan edukatif seperti Lego atau bermain alat musik cenderung menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang jarang mendapatkan aktivitas stimulatif. 5. Faktor sosial dan ekonomi. Status sosial ekonomi keluarga sangat memengaruhi inteligensi, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya pendidikan, kesehatan, dan pengalaman hidup yang mendukung perkembangan kognitif. Akses pendidikan. Keluarga dengan CS yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke pendidikan berkualitas, bimbingan belajar, dan kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan kecerdasan anak. Akses teknologi dan informasi. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang terhubung dengan teknologi modern dan informasi luas, seperti internet, memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru. Kondisi ekonomi. Anak-anak dari keluarga yang miskin seringkali mengalami hambatan dalam mendapatkan makanan yang bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan pendidikan yang memadai, yang semuanya penting untuk perkembangan intelektual. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak dari keluarga dengan SS tinggi mungkin memiliki akses ke kelas privat, teknologi pembelajaran, dan lebih banyak kesempatan untuk mengunjungi museum atau mengikuti kegiatan pengayaan yang tidak tersedia bagi anak-anak dari keluarga dengan SS rendah. Faktor emosional dan psikologis. Kesejahteraan emosional anak juga memengaruhi perkembangan inteligensi. Faktor psikologis seperti rasa percaya diri, motivasi, dan dukungan emosional dari keluarga dan guru mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berprestasi. Dukungan emosional. Anak yang merasa didukung dan dihargai oleh orang tua dan guru cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Pengaruh trauma. Pengalaman trauma, seperti kekerasan rumah tangga atau kehilangan orang tua, dapat mengganggu perkembangan intelektual dan emosional anak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak yang mendapatkan dukungan emosional yang kuat dari orang tua dan guru, cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan lebih mampu mengatasi tantangan belajar. Kesimpulan, inteligensi dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetis, lingkungan, kesehatan fisik, stimulasi intelektual, kondisi sosial ekonomi, dan kesejahteraan emosional. Semua faktor ini bekerja bersama-sama untuk membentuk kemampuan intelektual individu sepanjang hidup. Inteligensi dalam konteks pendidikan. Penerapan teori kecerdasan majemuk dalam kurikulum. Bagian ini membahas bagaimana teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Teori ini menyarankan bahwa setiap siswa memiliki berbagai bentuk kecerdasan yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang untuk mengakomodasi beragam potensi kecerdasan, bukan hanya fokus pada kecerdasan linguistik dan logika matematika. Contoh penerapan. Sekolah dapat mengembangkan modul pembelajaran yang memungkinkan siswa berlatih melalui proyek yang melibatkan seni, spasial, olahraga, kinestetik, musik, atau interaksi sosial, interpersonal. 2. Pembelajaran berbasis inteligensi di kelas. Bagian ini membahas bagaimana strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan berbagai kecerdasan yang dimiliki siswa dengan contoh konkret dalam kegiatan sehari-hari di kelas. A. Pengajaran yang mendukung kecerdasan linguistik. Pembelajaran bagi siswa dengan kecerdasan linguistik harus melibatkan aktivitas seperti membaca, menulis, bercerita, dan berdiskusi. Guru bisa menerapkan kegiatan diskusi kelompok, debat, atau proyek menulis kreatif. Contoh nyata, membuat tugas menulis cerita fabel atau mengadakan kompetisi debat antar kelompok di kelas. B. Aktivitas untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika. Aktivitas yang mengembangkan kecerdasan logika matematika meliputi pemecahan masalah, permainan logika, atau eksperimen ilmiah sederhana. Siswa dengan kecerdasan ini cenderung berpikir logis dan menyukai tantangan intelektual. Contoh nyata, mengadakan sesi permainan matematika seperti teka-teki logika atau mengajak siswa melakukan eksperimen ilmiah sederhana di kelas. C. Membangun kreativitas melalui kecerdasan kinestik dan musikal.
Kecerdasan kinestetik dan musikal dapat diasah melalui kegiatan fisik dan seni. Siswa dengan kecerdasan ini cenderung memahami pelajaran melalui aktivitas fisik, seperti olahraga atau tarian, serta aktivitas musikal seperti bernyanyi atau memainkan alat musik. Contoh nyata, menggabungkan pelajaran dengan aktivitas gerak, seperti belajar matematika sambil bermain lompat tali, atau pelajaran sejarah melalui lagu-lagu tematik. Meningkatkan kecerdasan emosional di sekolah. Bagian ini membahas pentingnya kecerdasan emosional I dalam pendidikan dan cara untuk mengembangkannya di sekolah. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali dan mengelola emosi, empati terhadap orang lain, serta keterampilan sosial. Contoh program. Mengadakan program bimbingan konseling yang fokus pada pengembangan emosi, keterampilan sosial, dan empati melalui simulasi konflik, role-playing, dan refleksi diri. 4. Strategi untuk mengakomodasi siswa dengan kecerdasan yang beragam. Siswa memiliki kombinasi kecerdasan yang beragam, sehingga guru harus menggunakan strategi yang fleksibel dalam pengajaran agar setiap siswa bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka. Contoh strategi. Penerapan metode pembelajaran diferensiasi, di mana tugas dan proyek disesuaikan dengan kekuatan masing-masing siswa, seperti kelompok proyek berbasis seni, eksperimen, atau diskusi. 5. Peran guru dalam pengembangan inteligensi siswa. Guru memainkan peran sentral dalam mengidentifikasi kecerdasan siswa dan mengembangkan potensi mereka. Guru harus mengamati, memotivasi, dan membimbing siswa sesuai dengan kecerdasan mereka, serta menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Contoh praktik guru. Memberikan umpan balik yang membangun, merancang kegiatan belajar yang beragam, serta bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa di rumah dan sekolah. Bagian ini menekankan pentingnya pengembangan intelijensi secara holistik dan peran kunci pendidikan dalam mencapainya. Manfaat mempelajari intelijensi dalam pendidikan sekolah dasar. Meningkatkan pemahaman tentang siswa. Memahami bahwa setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Membantu siswa mengembangkan potensi. Dengan mengenali jenis kecerdasan yang dimiliki, siswa dapat diarahkan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, sehingga dapat mencapai potensi penuh dalam bidang-bidang yang mereka kuasai. 3. Mengurangi stres akademik. Ketika siswa merasa bahwa kemampuan mereka diakui dan dihargai, mereka cenderung lebih menikmati proses belajar dan merasa kurang terbebani oleh tekanan akademik. 4. Meningkatkan kolaborasi dan toleransi. Siswa yang memahami bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda akan lebih mudah untuk bekerja sama dalam kelompok dan saling menghargai kemampuan satu sama lain. Kesimpulan, memahami inteligensi sangat penting dalam pendidikan, terutama bagi anak-anak sekolah dasar yang berada dalam fase penting perkembangan kognitif mereka. Guru yang mampu mengakomodasi berbagai bentuk kecerdasan di kelas akan lebih efektif dalam membantu siswa belajar, berinteraksi, dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.